Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Febi. Tahukah teman-teman bahwa ketika kita telah menemukan barang atau menciptakan suatu karya, kita harus mendaftarkannya agar tidak bisa diklaim oleh orang lain. Ini biasa disebut dengan hak kekayaan intelektual. Memperbincangkan masalah haki bukanlah masalah perlindungan hukum semata. Haki juga erat dengan ahli teknologi, kehidupan suatu bangsa dan martabat bangsa. Secara umum, disepakati bahwa hak kekayaan intelektual memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. Dan juga dalam hasil kajian World Intellectual Property Organization, disingkat dengan WIP, dinyatakan pula bahwa haki memperkaya kehidupan seseorang, masa depan suatu bangsa secara material, sosial, dan budaya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dengan NIM 1904010011. Video ini saya buat dengan maksud untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aspek hukum ekonomi dalam rangka ujian akhir semester. Sebelumnya, jangan lupa di like videonya, di share, dan jangan lupa di subscribe ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hak atas kekayaan intelektual atau disingkat dengan haki ini. Jadi, haki adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Jadi pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Haki merupakan hak privat atau private rights bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Maka disinilah ciri khas haki. Seseorang dapat dengan bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Selanjutnya, ada ruang lingkup haki. Ruang lingkup haki pada prinsipnya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada hak cipta atau copyrights dan hak kekayaan industri. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai hak cipta. Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ada ciptaan yang dilindungi. Undang-undang hak cipta menganut sistem terbatas dalam melindungi karya cipta seseorang. Perlindungan ciptaan hanya diberikan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Untuk itu, Pasal 11 ayat 1 merinci ketiga bidang tersebut meliputi: yang pertama ada buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua ada ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. Selanjutnya ada pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain media radio, televisi, dan film. Selanjutnya ada ciptaan tari atau koreografi, ciptaan lagu atau musik. Masa berlaku hak cipta. Masa berlakunya hak cipta terbagi atas tiga kelompok. Yang pertama ada yang bersifat orisinal. Untuk karya cipta yang sifatnya asli atau orisinal, perlindungan hukumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlanjut sampai dengan 50 tahun setelah penciptanya meninggal. Selanjutnya ada yang bersifat deviratif. Perlindungan hukum atas karya cipta yang bersifat tiruan atau deviratif berlaku selama 50 tahun yang meliputi hak cipta sebagai berikut. Karya menunjukkan seperti musik, karawitan, drama,
tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain media radio, televisi, dan film. Yang kedua ada ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. Kelompok 3 yaitu pengaruh waktu. Terhadap karya cipta yang aktualitasnya tidak begitu tahan, perlindungan hukumnya berlaku selama 25 tahun. Meliputi hak cipta atas ciptaan karya fotografi, program komputer atau komputer program, saduran dan penyusunan bunga rampai. Selanjutnya, cara pendaftaran hak cipta. Ciptaan tidak kalah pentingnya dengan benda-benda lain seperti tanah, kendaraan bermotor. Maksud dari pendaftaran itu sendiri adalah hanya semata-mata mengejar kebenaran prosedur formal saja, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan pengukuhan hak cipta dan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Pendaftaran hak cipta yaitu di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya ada hak dan wewenang untuk menuntut. Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan ke pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli waris untuk menuntut seseorang yang tanpa persetujuannya mendiadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaan, dan mengubah isi ciptaan. Selanjutnya ada kekayaan industri atau industrial property rights. Hak kekayaan industri meliputi hak paten. Hak paten merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya ada merek atau trademark. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan atau warna kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Selanjutnya ada rancangan atau industrial design. Rancangan dapat berupa rancangan produk seperti rancangan produk industri. Rancangan industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi, garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan. Selanjutnya ada rahasia dagang atau trade secret. Informasi rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Selanjutnya ada indikasi geografi atau geographical indication. Indikasi geografi adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang karena faktor geografis, faktor alam atau faktor manusia dan kombinasi dari keduanya telah memberikan ciri dari kualitas tertentu dari barang yang dihasilkan. Selanjutnya ada desain tata letak sirkuit terpadu atau layout design of integrated circuit. Denah rangkaian yaitu peta yang memperlihatkan letak dan interkoneksi dari rangkaian komponen terpadu atau integrated circuit, unsur yang kemampuan mengolah masukan arus listrik menjadi khas dalam arti arus, tegangan, frekuensi, serta parameter fisik lainnya.
Selanjutnya ada perlindungan varietas tanaman atau Plant Variety Protection. Perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan kepada pemulia tanaman atau pemegang PVT atau perlindungan varietas tanaman yang dihasilkannya untuk selama kurun waktu tertentu menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya. Selanjutnya ada dasar hukum haki. Dasar hukum haki antara lain perjanjian internasional, yaitu yang pertama dalam Berna Convention pada tahun 1883 tentang hak cipta. Yang kedua ada Paris Convention pada tahun 1886 tentang hak paten, merek, dan desain industri. Yang ketiga ada perjanjian TRIPS, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, pada tahun 1994 oleh World Trade Organization atau disingkat dengan WTO. Yang kedua ada Undang-Undang Nasional. Dasar hukum haki diatur dalam Undang-Undang Nasional, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Selanjutnya ada studi kasus mengenai sengketa merek dagang Lotto. Tahu kan teman-teman yang logonya seperti ini? Di dalam kasus Lotto Singapura memiliki bukti memiliki nomor pendaftaran merek dari Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman dengan pendaftaran nomor 137430 yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdapat kelalaian yang dilakukan oleh Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman dengan memberikan nomor pendaftaran juga kepada Lotto Indonesia. Setelah pengajuan perkara Lotto Singapura ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan bukti kasus tersebut tidak kuat. Akhirnya, Lotto Singapura mengajukan permohonan kasus kepada Mahkamah Agung. Tidak hanya menuntut Lotto milik Hadi Darsono tergugat 1, mereka juga menuntut Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman bagian merek ke tergugat 2 karena telah lalai memberikan nomor pendaftaran merek kepada perusahaan yang namanya sama tetapi beda usaha barangnya setelah perusahaan pertama mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman. Singkatnya, dengan pertimbangan tersebut, akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan yang amannya sebagai berikut. Yang pertama, mengadili. Yang kedua, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang ketiga, mengadili sendiri. Yang keempat, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kelima, menyatakan penggugat sebagai pemakai pertama di Indonesia atas merek dagang Lotto dan oleh karena itu mempunyai hak tunggal atau hak khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia. Yang keenam, menyatakan bahwa Lotto milik tergugat 1 yaitu yang didaftarkan pada tergugat 2 dengan nomor registrasi 87824 adalah sama dengan merek penggugat baik dalam tulisan, ucapan kata, maupun suara, dan oleh karena itu dapat membingungkan, meragukan, serta memperdaya halayak ramai tentang asal-usul dan kualitas barang. Yang ketujuh, menyatakan pendaftaran merek dengan registrasi 18724 dalam daftar umum atas nama tergugat 1 batal dengan segala akibat hukumnya. Yang kedelapan, memerintahkan tergugat 2 untuk mentaati putusan ini dengan membatalkan pendaftaran merek dengan nomor registrasi 197824
dalam daftar umum. Begitulah akhir dari kasus ini. Sekian, itulah presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.